Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan sesuai janji saya, ternyata saya bisa membuat bacaan Virgo di hari Jumat ini. Dan kali ini yang saya pilih adalah tentang pesan dari semesta. Dan yang saya bukakan adalah kartu oracle card ya. Beberapa oracle card, dua oracle card yang akan saya buka. Ini yang pertama tentang inner child healing. Oke, so pesan ini adalah untuk kalian para Virgo yang mungkin saat ini hidupnya lagi kurang nyaman dan punya beberapa permasalahan di dalam kehidupannya, tantangan, rintangan, kemudian ya agak-agak ngerasa kayak kok nggak enak gitu ya. Oke, so pesan pertama tentang inner child healing, karena memang masih ada yang perlu di healing, yang perlu disembuhkan dari penyakit hati kalian gitu. Yang itu terbawa dari masa kecil. Jadi diingetin nih sama semesta melalui oracle card yang ini tentang inner child healing. Saya taruh dulu ya kartunya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari oracle card juga, tapi yang monology oracle card ya. Monology oracle card ini juga pesan semesta, tapi bukan dari Angel's Guide. Yang ini dari kartu yang namanya monology oracle card. Oke, tentang nothing is yet set in stone. Maksudnya hal-hal yang belum ada kepastiannya, hal-hal yang masih begitulah ya, belum terkonfirmasi gitu ya secara pasti dan belum menetap, masih belum ketahuan nih arahnya kemana ya. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga dari oracle card juga saya bukakan dari self healing. Kartu ini oracle card namanya self healing. Apa yang perlu di healing dari hidupnya Virgo? Kalau ini relate dengan kalian. Say what you mean. Itu yang perlu di healing dari Virgo di kartu ketiga. Apakah ini relate di kartu pertama, kedua, dan ketiga oracle-nya atau tidak? Itu nanti kalian yang menentukan sendiri. Atau tiga-tiganya relate atau hanya salah satu, it's okay. Boleh komen ya. Say what you mean ini berarti kalian ya harus bisa jujur sama diri sendiri, jujur juga sama sekitar kalian. Ya, katakan apa yang memang kalian maksudkan gitu. Jangan disimpan atau berpura-pura. Dan ini merupakan pesan dari self healing. Jadi ini yang perlu di healing dari kalian. Untuk kalian yang masih bersembunyi di balik topeng, yang masih belum bisa jujur sama diri sendiri, jujur sama orang yang dealing dengan kalian, jujur dengan sekitar gitu ya. Oke, so 3 pesan sudah ada dari Angel's Guide Inner Child Healing. Dari Monology Oracle Card ada nothing yet set, panjang sih. Nothing is yet set in stone, jadi belum ada yang pasti gitu kan. Dan yang perlu di healing dari kartu self healing oracle card adalah say what you mean. Katakan apa yang sesungguhnya ya, apa yang memang kalian rasakan atau punya pendapat seperti itu. Karena saya lihat beberapa Virgo yang berkomentar di video-video sebelumnya itu memang mempunyai permasalahan dengan orang lain, entah itu anak, keluarga, pasangan, dan lain sebagainya ya. Oke, saya buka kartunya. Ini sebenarnya tentang apa? Oke, untuk inner child healing saya nggak buka ini secara terbalik ya.
ada Five of Pentacles. Ini berarti beberapa dari Virgo yang memerlukan healing dari inner child-nya itu mungkin punya insecurity, jadi nggak secure, nggak ngerasa aman dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, terutama keuangannya. Kayak kok keuangan masih berantakan, kok masih belum baik sampai sekarang, masih harus bayar hutang dan lain sebagainya, ya. Dan ngerasa kayak kok rezeki tidak datang gitu ya. Dan ternyata hubungannya dengan inner child kalian, mungkin waktu dulu ada sesuatu yang tersimpan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, dan membuat kalian itu tidak bisa mencapai apa yang kalian inginkan di karir, keuangan, dan bisnis kalian gitu. Itu pesannya. Terus solusinya apa ya kan? Kalau saya bacain kartu cuma baca doang nggak ada solusinya, ya buat apa ya kan? Saya bikin YouTube ini kan untuk sedikit banyak kasih gambaran. Kalau bisa ada solusi di situ ya bagus gitu kan. Kalau bisa kalian mendapatkan pencerahan ya bagus gitu kan. Oke. Ini tentang Ace of Pentacles-nya terbalik ya. Memang keadaan saat ini untuk beberapa Virgo masih belum baik di bidang karir, keuangan, dan bisnis, masih harus struggling. Mungkin karirnya bagus, mungkin bisnisnya oke, tapi masih banyak hal yang harus difokuskan untuk dapat kayak mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya. Mungkin masih harus bayar itu tadi ya, hutang, masih harus menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Memang waktunya sekarang nih memang belum tepat gitu ya. Masih ada banyak hal yang kalian harus lakukan dan sembuhkan dulu penyakit hatinya gitu. Penyakit hati di inner child itu bisa tentang, kalau hubungannya dengan yang ini ya, bisa tentang ketika kalian ngelihat orang lain jauh lebih beruntung terus merasa iri. Nah, something like that ya, seperti itu. Oke, coba saya buka kartu dari yang ini adalah Oceanic Tarot. Pantesan masih ada sakit hati ya, ada Three of Swords di sini. Masih ada sakit hatinya Virgo, dan ternyata ya kalian boleh terima itu, percaya atau tidak percaya itu terserah kalian. Ternyata penyakit hati itu menghalangi langkah kalian untuk mendapatkan rezeki gitu. Terus kalau kalian bilang nggak ada hubungannya, ada sayang, ada. Kalau kalian terus-menerus menyimpan sakit hati, kalau kalian terus-menerus menyimpan iri hati, rezeki juga susah datang. Jadi untuk kalian yang sekarang berada di situasi yang gak enak, gak nyaman tentang karir, keuangan, dan bisnis ya, itu dulu yang disembuhin penyakit hatinya. Itu sih. Kalau itu relate dengan kalian, silahkan boleh kalian dengarkan. Kalau kalian ikuti saran saya untuk menyembuhkan penyakit hatinya. Tapi kalau kalian bilang enggak deh, kayaknya enggak gitu, ya enggak apa-apa ya, it's up to you. Karena ini general reading, saya nggak bisa juga secara spesifik tahu apa sih yang kalian butuhkan untuk menyembuhkan sakit hati itu. Karena biasanya yang saya ajarin di sebuah sesi personal reading itu ya kayak manifestasi dan lain sebagainya. Dan kemarin malam ya, dua malam lalu ada Virgo yang personal reading, dan itu saya juga pikir dia pernah kok personal reading sebelumnya gitu, dan ternyata dia bilang iya saya pernah 2 tahun lalu, dan Mbak Lucy mengajarkan manifestasi untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, dan ternyata dapet gitu, walaupun butuh waktu cukup panjang untuk itu, karena ya orang per orang beda-beda. Nah, sekali lagi balik lagi ke pesannya,
Ketika kalian para Virgo ngerasa di bidang karir, keuangan, dan bisnis nih masih belum bagus, ya ada yang perlu disembuhkan di inner child. Itu pesan dari Angels Guide. Dan kemudian diklarifikasi, memang ada penyakit hati yang harus disembuhkan. Kalau kalian nanya, kok emang ada hubungannya? Ada banget sayang, ada ya Virgo, ada. Oke, sekarang yang kedua, segala sesuatunya belum jejak, belum berada di tempatnya. Itu kenapa? Oke, kita buka kartunya. Itu kenapa ya? Kayaknya ini baru pertama ya saya bikin model kayak gini, tapi ya biar nggak bosen aja bacain tarot melulu ya kan. Kalian pikir saya nggak bosen? Makanya kadang-kadang berhenti nggak bikin ya, karena ya melakukan sesuatu yang terus rutin itu agak membosankan ya untuk Virgo, karena saya Virgo. Oke, never mind. Oke, segala sesuatunya belum berada di tempat yang pasti, yang jejak, yang confirm gitu ya. Karena ini ada Nine of Wands. Karena beberapa Virgo masih bingung memilih yang mana yang terbaik untuk Virgo. Jadi memang harus dipilih dulu, harus confirm dulu. Misalnya saya ingin melakukan ini ya, terus tiba-tiba ada yang lain, kayaknya yang itu lebih bagus nih, ada lagi yang lain, kayaknya yang itu lebih bagus. Nah itu, jadi belum ada konfirmasi dari si Virgonya itu sendiri. Mas udah memilih tapi masih ngeliat-ngeliat yang lain. Nah itu sebabnya keadaan di hidupnya Virgo itu belum ada kepastian. Dan ini dalam hal apapun ya, mau karir, keuangan, dan bisnis, keluarga, pasangan, cinta, dan lain sebagainya gitu ya. Belum ada kepastian karena memang Virgonya kan pemilih ya. Memilihnya itu masih kayak terus menerus berpikir ini yang terbaik atau enggak. Oke. Terus solusinya apa kalau dari saya? Memang sih Virgo itu pemilih dan sangat perfeksionis ya. Tapi menurut saya jika kalian sudah memilih sesuatu, ambil itu sebagai sebuah resiko, sebuah tanggung jawab, dan ya udah nggak usah noleh ke yang lain. Kalau memang belum yakin ya nggak usah milih. Itu sampai kapan ya kan? Itu sampai kapan? Oke. Terus High Priestess-nya terbalik ya. Memang semesta jadi mencatat itu karena Virgonya belum punya kepastian. Gimana semesta mau kasih kepastian kalau Virgonya juga belum memberikan kepastian. Jadi semesta itu mencatat apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Makanya jangan hati-hati dengan pikiranmu gitu ya. Karena itu bisa membuat segalanya jadi sekitarnya, energi di sekitar kita, semesta itu membaca gitu. Kalau kalian meragukan hal tersebut, udah pilih tapi tetap ragu dengan pilihan, masih lihat kanan kiri, semesta juga mencatat itu ya. Akhirnya apa? Ini kartu selanjutnya, Seven of Pentacles. Potential, ini tulisannya di bawah, potential. Potensi, sebenarnya potensinya ada ya, potensinya, pilihan-pilihan itu selalu ada, dan potensi untuk mendapatkan sesuatu yang confirm, yang benar-benar sesuai dengan Virgo itu ada. Jadi tergantung kalian para Virgo mau nggak mendapatkan itu. Kalau mau ya udah, apa yang kalian pilih itulah yang jadi resiko kalian gitu, sampai kaliannya mendapatkan itu secara pasti. Cuma memang beberapa Virgo ini saya lihat ya, bimbang terus, kayak terus menimbang-nimbang, terus merasa kayak ini belum cocok, padahal itu udah ada di hidupnya gitu. Misalnya pasangan, pekerjaan, kenapa tidak mengambil hal tersebut sebagai takdir kalian gitu. Jangan selalu membanding-bandingkan apa yang kalian punya sama orang lain punya gitu, merasa kayak itu lebih bagus dari yang saya punya. Nggak gitu ya Virgo ya, nggak gitu. Oke. So yang terakhir ini adalah pesan dari Self Healing Oracle Card.
tentang say what you mean ya. Ini tentang apa sih? Mengatakan sesuatu hal yang memang dimaksudkan oleh Virgo untuk dikatakan, jadi jujur gitu ya. Tentang apa nih Virgo? Coba kita lihat. Oke. Queen of Sword. Oke. Ini ada satu hal ya di hidupnya Virgo yang berhubungan dengan seseorang yang ya mungkin itu teman, rekan, pasangan bisa juga, tapi orang itu memang ada di hidupnya Virgo, dan Virgo merasa kayak kok dia itu sangat mendominasi hidupnya Virgo, sehingga kayak Virgo kurang nyaman di situ. Nah, makanya self healingnya, apa yang harus di healing dari Virgo di pesan yang ketiga ini adalah, kalau emang gak nyaman sama tuh orang karena kalian merasa orang itu terlalu apa gitu ya, terlalu dominan, terlalu mengatur, terlalu ini itu yang bikin kalian gak nyaman, then say what you mean. Bilang terus terang, jujur aja. Orang tuh gak akan tahu kalau kita gak bilang gitu. Emang dia bisa membaca pikiran kita? Kan enggak ya. Diomongin aja baik-baik gitu. Apapun itu ya, dengan siapapun itu, baik mungkin karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. Jadi ya omongin aja Virgo ya. Five of Cups-nya terbalik. Kalau kalian merasa khawatir bahwa itu tidak akan diterima oleh orang tersebut, gak usah khawatir. Nih terbalik kok kartunya. So dia bisa menerima, walaupun mungkin pertama kali kaget, loh kok si Virgonya speak up gitu ya. Tapi tetap aja nanti bisa kok diterima, dan ya nantinya juga bisa lancar, bahkan bisa membuat kalian nyaman ketika kalian udah mengatakan yang sebenarnya kepada pihak tersebut ya. Sekali lagi, mau percintaan, mau karir, keuangan, dan bisnis, mau keluarga. Knight of Swords, drama. Ya memang nantinya bisa aja ada drama di situ, apalagi kalau orangnya nggak terima ya ketika kalian ngomong sama dia gitu. Tapi yang penting si Virgonya nggak usah ikutan drama, biar aja kalau misalnya dia yang create drama, ya udah, yang penting Virgonya udah jujur gitu ya. Selama drama itu tidak membuat kalian tidak ada lagi di dunia ini gitu ya, itu nggak usah diikutin, karena kan ada kata-kata what doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak membunuhmu justru akan membuat kalian kuat. Jadi kalau cuma drama, nggak nyubit, nggak stabbing menyakiti kalian, ya udah biarkan saja, itu tetap jadi drama dan tidak akan membuat kalian meninggoy tapi justru membuat kalian kuat gitu. Ada satu lagi, ini quotes dari teman kerja saya ya. Saya suka ngetawain quotesnya dia, tapi kalau dipikir-pikir sih ada benernya juga. Kayak dia bilang, selama masalah itu masih bisa dibayar dengan uang, itu berarti bukan masalah. Kalau dipikir-pikir lucu, tapi ini konteksnya pekerjaan ya. Jadi kayak gini misalnya, karena saya di properti ya, kerja saya general manager di perusahaan properti di Bali. Sedangkan yang rekan saya itu salah satu manajer yang di bawah saya, dia itu operational manager dan dia Leo, oke. Dan si Leo satu ini bilang, misalnya ada sesuatu yang rusak, selama itu kita bisa bayar untuk memperbaiki itu, berarti nggak ada masalah gitu loh. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya jalan pikirannya, dan ya walaupun agak nyeleneh pemikirannya, tapi menurut saya oke. Menurut saya ya benar, nggak usah dibikin drama. Kalau orang lain yang bikin drama ya nggak apa-apa, jangan kita Virgonya yang bikin drama, oke? So Virgo itu udah selesai nih bacaannya, oke?
Dan kali ini kalian boleh tanyain apa aja, satu aja deh, apa aja, mau tentang cinta, tentang karir, keuangan, dan bisnis. Saya jawab dengan yes or no, satu aja. Oke? Jawabannya yes. Jawabannya yes. So yes, oke. My dear Virgo, sekian bacaan dan ngobrol-ngobrolnya. Semoga ada yang bisa diambil dari sini ya. Ya, harapan saya yang terbaik saja untuk Virgo. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye-bye.